Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam belajar. Sukses selalu untuk kita semua. Salam sehat untuk kita bersama. Adapun submateri kita pada kali ini adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran tentang potensi sumber daya alam ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai materi kita tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan Indonesia juga dikenal dengan negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain di darat, Indonesia juga memiliki sumber kekayaan di laut yang tidak kalah besarnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kalian ketahui apakah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup, baik itu benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Adapun terbentuknya sumber daya alam melalui proses alami, yaitu proses endogen dan eksogen. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Hutan Indonesia adalah hutan tropis, sehingga terdapat 4.000 jenis kayu, di antaranya 267 yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Adapun jenis-jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia adalah kayu keruing, meranti, agatis, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu rasamala, dan akasia. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata banyak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, mari bersama kita selamatkan dan lestarikan hutan kita, karena hutan banyak manfaat dan fungsi dalam kehidupan. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Karena hutan banyak memiliki manfaat atau fungsi, di antaranya 1. Tempat menyimpan air hujan. 2. Tempat hidup flora dan fauna. 3. Untuk mencegah terjadinya erosi. 4. Karena hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi bisa terkendali. 5. Sebagai sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang keenam, tempat rekreasi dan lain-lain. 2. Potensi sumber daya tambang. Selain hutan, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang, yang banyak menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia dan di manakah jenis serta lokasi tambang itu berada? Perhatikan uraian berikut. Sumber daya tambang di Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas. Produksi minyak bumi yang pertama di Indonesia adalah di Majalengka, Jawa Barat. Pengeboran dilakukan oleh orang Belanda tahun 1871 dengan memanfaatkan tenaga lembu yang menghasilkan 6.000 liter minyak. Pulau yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Lokasi penambangan batu bara pertama di Indonesia adalah di daerah Sebelimbingan, Kota Baru, di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, rumah tangga, industri, dan lain-lain. Daerah yang merupakan penghasil batu bara di Indonesia adalah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. 3.
Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium yang bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Daerah yang merupakan penghasil bauksit di Indonesia adalah Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan, dan Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang. 4. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Penambangan pasir besi ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Dan yang kelima adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Persebaran tambang emas di Indonesia terdapat di Papua, yaitu Freeport Timika, Sambas, Kalimantan Selatan, Melaboh, Aceh, Bolang dan Minahasa di Sulawesi Utara, Logos di Riau, dan Lebong di Bengkulu. Di samping potensi sumber daya tambang, Indonesia juga kaya dengan potensi sumber daya kemaritiman atau kelautan. Karena luas laut Indonesia 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110 mikroba. Potensi sumber daya kemaritiman yang dimiliki Indonesia adalah 1. Perikanan. Dalam perikanan kita mengenal istilah potensi lestari, di mana yang dimaksud dengan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia praktek pencurian ikan. Wilayah paling rawan adalah Laut Arafuru, Papua, di timur perairan Indonesia. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir pantai. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 juta kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang Indonesia termasuk tertinggi di dunia karena di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Dalam 50 tahun terakhir terjadi penurunan 50%, hanya sekitar 5,23% yang berada dalam kondisi baik. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pemutihan karang. Akibat dari pemanasan global berupa naiknya suhu air laut dan muka air laut. Demikianlah materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Semoga bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan ilmu kita semua. Ingat, jangan lupa like video ini dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semangat membuat materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.